Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat begitu ya. Nah, pada kelas hari ini di mata kuliah metode penelitian sosial, kita akan secara spesifik membahas tentang apa itu metode penelitian kualitatif gitu. Nah, jadi saya harapkan dengan pertemuan pada hari ini, teman-teman semua nanti mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan metode kualitatif dalam konteks penelitian sosial. Kita awali dengan meminjam beberapa definisi-definisi sederhana dari para peneliti terdahulu. Jadi Kirk dan Miller mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah tradisi, teman-teman semua. Jadi sebuah budaya di dalam ilmu pengetahuan itu sendiri yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Nah, intinya adalah si Kirk dan Miller ini ingin mengatakan bahwa metode penilaian kualitatif itu erat kaitan dengan sebuah proses yang namanya observasi. Apa yang diobservasi? Yang diobservasi itu adalah bisa itu perilaku, bisa itu ucapan. Gitu. Dalam artian apa? Kita mencari makna di balik perilaku atau kemudian makna di balik ucapan-ucapan yang disampaikan oleh objek yang sedang kita teliti, manusia itu sendiri. Dan bahwasanya di dalam penilaian kualitatif juga itu erat dengan yang namanya subjektivitas, teman-teman semua. Subjektif. Makanya si Kirk dan Miller ini mengatakan bahwa penilaian kualitatif itu adalah tradisi yang dia erat kaitannya dengan peristirahan dalam bahasanya gitu. Artinya bahwa penilaian kualitatif itu tidak terlepas daripada pengalaman-pengalaman latar belakang si siapa? Si objek yang diteliti dan juga si peneliti itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke definisi yang kedua. Bogdan dan Taylor di dalam tulisan Moleo mengatakan bahwa penelitian kualitatif itu adalah sebuah prosedur. Kalau prosedur kan artinya tata cara gitu ya. Tahapan-tahapan atau kemudian step by step gitu. Yang dimana urutan-urutan tadi, urutan tahapan tadi, dia itu menghasilkan sebuah data deskriptif. Nah, apa itu data deskriptif? Dia bisa berbentuk ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, bahwa penelitian kualitatif juga dapat dikatakan sebagai sebuah a progress narrative of different phase, stage or moments. Jadi sebuah narasi yang dia menjelaskan berbagai macam fase-fase, kemudian tahapan-tahapan, maupun momen peristiwa dalam sebuah tempat dan waktu. Nah, saya coba recall kembali bahwa salah satu ciri-ciri penelitian kualitatif adalah dia itu kontekstual, teman-teman semua. Makanya biasanya penelitian kualitatif itu erat dengan keterbatasan tempat, lokusnya begitu, dan juga keterbatasan waktu. Sehingga apa? Sehingga biasanya penelitian kualitatif itu dilakukan karena kita ingin mendapatkan data yang sangat apa? Sangat komprehensif. Sangat apa? Sangat mendalam sekali.
Lanjutan, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Artinya apa? Artinya penelitian kualitatif itu sendiri hadir setelah filsafat positivisme. Kalau kita kembali ke beberapa pertemuan sebelumnya, positivisme ini erat atau kemudian menjadi ontologi dari penelitian kuantitatif begitu. Nah, kemudian metode penelitian kualitatif digunakan untuk kondisi pada objek yang alamiah, lawan dari eksperimen, sebagaimana eksperimen itu kan salah satu teknik dalam penelitian kuantitatif, salah satu strategi begitu. Kalau di dalam penelitian kualitatif, sebisa mungkin dilakukan secara alamiah, secara natural, tidak by design gitu. Jadi kita mengharapkan informasi yang akan kita dapatkan itu ya apa adanya gitu, memang real gitu. Kemudian penelitian kualitatif adalah di mana peneliti itu menjadi instrumen kunci, instrumen dalam penelitian. Berbeda dengan kuantitatif yang menjadi instrumen penelitian itu adalah kuesioner atau angket begitu ya. Dan pada umumnya pengambilan data dilakukan secara purposive dan snowball gitu. Jadi kita ngambil data itu kenapa kita wawancarai si A atau kemudian kenapa kita wawancarai kepala desa, karena data yang kita inginkan itu hanya diketahui oleh si kepala desa, tidak mungkin diketahui oleh masyarakat biasa begitu. Dan biasanya snowball. Jadi nanti dari kepala desa kemudian menyarankan, oh silakan wawancarain Pak KUR kesejahteraan, kepala urusan kesejahteraan, atau silakan wawancari KUR umum gitu. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan, artinya kita mewawancarai minimal itu ada 3 jenis informan berbeda, sekaligus untuk melakukan cross check, melakukan validasi, melihat apakah data yang kita dapatkan itu valid atau dan juga untuk mengukur reliabilitas dari data yang kita dapatkan. Gitu. Analisis data bersifat induktif, dari yang sifatnya khusus baru ke umum begitu teman-teman semua. Dari hasil evidence atau temuan-temuan dari lapangan baru diangkat ke dalam konteks yang abstrak gitu. Nah, dan yang paling jelas adalah bahwa penelitian kualitatif itu hasilnya menekankan pada makna dari setiap jawaban-jawaban dan juga setiap perilaku yang ditampilkan oleh si informan tadi. Kapan metode penelitian kualitatif bisa digunakan? Kan itu pertanyaannya ya. Pertama, bila masalah penelitian belum jelas. Nah, ini menjadi salah satu keunggulan di dalam penelitian kualitatif. Karena apa? Karena masalah penelitian itu bisa berubah-ubah. Baik itu selama proses penelitian atau bahkan di akhir penelitian. Berbeda dengan kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif itu ketika kita merumuskan masalah penelitian, maka itu adalah menjadi ukuran, patokan kita selama proses penelitian sampai penelitian itu selesai atau berakhir. Kemudian ketika kita ingin memahami makna di balik data yang tampak, gitu. Biasanya kalau kuantitatif itu kan melihat di permukaan, begitu. Karena cakupannya sangat luas, gitu. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif itu kita ingin melihat apa sebenarnya yang dibicarakan oleh angka-angka tadi atau data-data tadi. Gitu. Misalkan disebutkan bahwa 50% pasien di Sarjito tidak merasa puas dengan layanan
BPJS gitu, asuransi BPJS. Nah, kita tuh ingin mencari tahu tidak puasnya itu dalam bentuk seperti apa, lebih jauh gitu. Apakah ke pelayanan rumah sakitnya atau ke pelayanan BPJS-nya itu sendiri begitu. Kemudian ketiga, memahami interaksi sosial yang kompleks. Karena apa? Karena sebagai peneliti kita menjadi instrumen penelitian gitu. Kemudian kita terjun berpartisipasi secara langsung gitu. Memahami perasaan orang, sama tadi alasannya bahwa dalam penelitian kualitatif itu ada namanya partisipatori gitu. Jadi kita terlibat aktif dalam keseharian objek yang sedang kita teliti gitu. Nanti kalau kita sedang meneliti petani, nah maka kita akan live in, mencoba hidup menjadi petani begitu. Atau ketika kita meneliti tentang buruh di sebuah pabrik, nah maka kita akan bekerja menjadi buruh gitu. Untuk apa? Untuk memahami interaksi sosial yang kompleks, untuk memahami perasaan orang gitu, untuk mengetahui hal-hal yang dia tidak mungkin akan didapatkan dengan proses pengumpulan data melalui angket gitu. Kemudian mengembangkan teori, sama juga sebenarnya seperti kuantitatif gitu. Kemudian mengkonstruksi fenomena baru. Contohnya misalnya ada modal sosial, itu adalah salah satu buah fenomena yang diperoleh dari penelitian kualitatif. Jadi ada konsep-konsep yang lahir begitulah. Kemudian memastikan kebenaran data. Sama tadi untuk intinya adalah untuk mengetahui apa makna di balik data yang tampak tadi. Apakah benar nih 50% pasien di Sarjito yang menggunakan BPJS itu tidak puas gitu. Seberapa persentase tidak puas itu seberapa persen sih gitu. Apakah full 100% tidak puas atau sebenarnya sedikit saja gitu. Kemudian meneliti sejarah perkembangan. Jadi misalnya kita ingin mengetahui bagaimana sih kira-kira proses pelayanan pasien BPJS di Sarjito dari tahun ke tahun atau dari periode ke periode begitu. Sebutan lain dari penilaian kualitatif itu teman-teman semua bisa baca dalam slide. Jadi ada pertama itu pemahaman mendalam, kemudian ada participan observation, kemudian ada studi kasus, begitu ya. Karena apa? Karena ada banyak karena objek penelitiannya sering bersifat unik, kayak kontekstual tadi, kausistik dan tidak ada duanya, begitu. Atau kemudian ada menyebut dengan etnografi, ada menyebut dengan etnometodologi, ada menyebut dengan fenomenologi, gitu. Karena apa? Karena tadi bahwa penilaian kualitatif itu sendiri yang mengkaji manusia, kebudayaan, serta interaksi yang ada di dalam kehidupan manusia itu sendiri begitu. Kemudian ada natural inquiry, artinya konteksnya natural, tidak by design seperti penilaian kuantitatif. Selanjutnya ada interpretive inquiry, jadi melibatkan faktor-faktor subjektif baik dari informan dan peneliti itu sendiri. Nah, berikutnya kalau dalam penelitian kualitatif sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan realitas? Atau apa dimaksud dengan kebenaran itu sendiri gitu. Bahwa penelitian kualitatif mengatakan kebenaran adalah itu intersubjektif bukan objektif gitu. Kemudian mengapa bahwa kebenaran itu sangat subjektif gitu? Karena kebenaran dibangun dari jalan berbagai faktor yang bekerja sama seperti budaya, sifat-sifat unik manusia, begitu. Kemudian kebenaran dalam penelitian kualitatif merupakan konstruksi apa yang disusun oleh peneliti dengan cara mencatat dan memahami apa yang terjadi dalam interaksi sosial kemasyarakatan. Sederhananya begini teman-teman semua. Misalnya kita akan meneliti tentang
perilaku atau moral sopan santun gitu ya antara kawasan timur dengan kawasan barat begitu. Bagi mayoritas negara Asia, ketika kita bertemu dengan orang tua atau kemudian bertemu dengan siapapun yang usianya lebih muda, maka kita tidak boleh memanggil nama gitu. Jadi kebenaran yang diakuin atau diinternalisasi di dalam diri orang-orang Asia, orang-orang timur gitu ya, bahwa ketika kita bertemu dengan orang tua kita harus menyapanya dengan sapaan tambahan. Misalnya Pak, Bu gitu. Kemudian Mister atau Sir atau kemudian Tuan, Nyonya gitu. Itu adalah kebenaran yang diakuin oleh orang-orang Asia, orang-orang timur gitu. Tetapi sebaliknya gitu, bahwa orang-orang barat tidak mengakui kebenaran itu, bahwa ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua usianya dari kita, itu tidak salah kita memanggil namanya gitu. Mau manggil George, mau manggil Obama, mau manggil Bush begitu. Gitu. Karena apa? Nah, hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan budaya dan sifat-sifat unik di dalam diri manusia itu sendiri, teman-teman semua. Nah, kita masuk ke contoh yang lebih Indonesia lagi lah, lebih kontekstual Indonesia gitu lah. Bahwa di mayoritas gitu ya, mayoritas masyarakat di Pulau Jawa itu ketika kita berbicara itu harus dengan nada yang lembut, tidak dengan nada yang tinggi, sopan santun gitu. Karena itu adalah kebenaran yang diakui oleh mayoritas orang-orang di Jawa. Tapi tidak dengan orang-orang di daerah Sumatera atau kemudian orang di daerah Papua, bahwa ketika berbicara itu kita harus bersuara lantang gitu. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan sifat-sifat unik manusia yang itu dipengaruhi oleh ekosistem di sekitarnya, lingkungan di sekitarnya. Bahwa orang Sumatera dan kemudian orang-orang Papua mungkin bersuara keras karena kondisi daerah mereka itu adalah daerah pegunungan gitu. Kemudian pemukiman antara rumah satu dengan rumah lain itu jauh-jauh. Sehingga kalau kita berbicara dengan suara yang lembut, pelan, itu nggak akan kedengaran begitu. Tapi kalau di Pulau Jawa, bahwa ketika kita berbicara suara yang keras, lantang begitu, itu adalah sesuatu yang salah gitu teman-teman. Nah, inilah mengapa disebut dengan bahwa penelitian kualitatif itu sangat subjektif gitu. Entah itu dari sisi objek yang diteliti, si informan, atau kemudian dari si peneliti itu sendiri sebagai instrumen penelitian. Karakteristik penelitian kualitatif, pertama natural setting, saya ulang kembali, intinya adalah lawan dari kuantitatif, yang mana dia salah satu strateginya adalah eksperimental, yang udah didesain gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tertutup, apakah Bapak Ibu bahagia? Iya. Tidak, jawaban cuma itu. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif kita mencari lebih jauh nih. Menurut Bapak atau saudara sekalian, apa sih yang dimaksud dengan kebahagiaan itu? Maka nanti menjelaskan nih macam-macam. Ada yang dia bahagia ketika punya uang banyak. Gitu. Ada yang dia bahagia ketika misalnya anaknya bisa sehat-sehat semua, bisa sekolah sampai kuliah begitu. Ada dia yang bahagia karena apa? Karena bisa ketemu dengan cucu. Ada yang dia bahagia apa? Karena sudah tidak harus kontrol lagi ke rumah sakit gitu. Nah, ini di dalam penelitian kualitatif kita mencari makna-makna apa yang dimaksud dengan kebahagiaan gitu. Di balik dari definisi kebahagiaan secara umum. Kemudian peneliti sebagai instrumen penelitian gitu. Kemudian beragam sumber daya, artinya bisa wawancara, bisa observasi, bisa dokumentasi, bisa focus group discussion, kemudian analisis data induktif, dimulai dari evidence yang ada di lapangan, fakta-fakta yang ada di lapangan, baru diangkat ke dalam konteks yang sangat abstrak,
syukur-syukur bisa menjadi teori atau kemudian mengembangkan teori begitu, atau melahirkan konsep baru, atau minimal ya mengembangkan konsep yang sudah ada. Fokus pada makna, intinya adalah makna gitu. Jadi kita ingin mencari apa yang sebenarnya dikatakan oleh si A. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh si A ini? Apa sebenarnya arti dari perilaku yang ditunjukkan oleh si A? Gitu. Kemudian rancangan yang berkembang bisa bahwa rumusan masalah itu bisa berubah, judul penelitian itu bisa berubah, tergantung nanti hasil penelitiannya begitu. Dan bersifat penafsiran subjektif. Ada beberapa strategi penelitian kualitatif, teman-teman semua. Pertama ada dia naratif, kemudian fenomenologi, ada etnografi, ada studi kasus, kemudian ada teori. Gitu. Itu yang interaktif. Tapi yang non interaktif ada dia yang analisis konsep, analisis historis, dan juga analisis kebijakan. Nah, sekarang kita bicara sederhana dulu. Sebenarnya apa sih masalah? Maksud dalam artian rumusan masalah gitu ya, atau kemudian research question dalam penelitian kualitatif begitu. Bahwa yang menjadi keunggulan dalam penelitian kualitatif adalah rumusan masalah atau masalah itu sendiri dapat berkembang seiring dengan proses berjalannya penelitian, teman-teman semua. Jadi kita anggap di sini penelitian gitu ya. Nah, rumusan masalah yang semula berbentuk atau bersifat A, kemudian dilakukan penelitian dan menghasilkan rumusan masalah yang sama, bisa gitu. Tidak apa-apa gitu. Atau kemudian ketika dilakukan penelitian ternyata masalahnya berkembang nih, yang semula hanya ada satu rumusan masalah, kemudian berkembang ada anaknya mungkin 2, 3 rumusan masalah gitu, bisa juga tidak apa-apa gitu, no problem. Atau bahkan berubah total gitu. Artinya ternyata ketika dilakukan observasi, dilakukan wawancara, ini nggak make sense nih konsep yang digunakan gitu. Atau pertanyaan ternyata ada masalah lain yang lebih menarik nih buat diteliti gitu. Ganti aja dan rumusan masalahnya, bisa teman-teman semua gitu. Nah, peran peneliti, jadi peneliti dalam penelitian kualitatif itu berfungsi bertugas untuk mengidentifikasi bias-bias, kemudian nilai-nilai dan latar belakang pribadinya secara reflektif, seperti gender, sejarah, kebudayaan, status ekonominya gitu. Tadi memang sebenarnya penelitian kualitatif itu sangat identik dengan subjektivitas, teman-teman semua. Tetapi bahwa dalam penelitian baik itu kuantitatif atau kualitatif, sebisa mungkin si peneliti itu mengurangi atau mengeliminasi bias-bias yang ada, atau nilai-nilai atau latar belakang pribadinya sendiri. Jadi ketika kita meneliti tentang gender nih, tentang peran perempuan di dalam rumah tangga gitu, maka kalau kita seorang laki-laki, sebisa mungkin kita mengurangi ego kelaki-lakian kita gitu, dan mencoba untuk meresapi atau kemudian bahasanya itu mencoba menginternalisasi, menganggap diri kita sebagai perempuan yang sedang kita wawancarai, atau kemudian perempuan sedang melakukan aktivitas yang sedang kita tanyakan kepada informan begitu, sehingga tidak bias gender gitu, atau kebudayaan gitu teman-teman semua, atau kemudian status ekonomi. Nah, misalnya ketika kita ingin meneliti tentang kesejahteraan petani nih gitu, bahwa setelah dilakukan penelitian, petani itu merasa sejahtera ketika mereka melihat sawahnya menguning begitu, siap panen gitu. Nah, karena posisi kita, status ekonomi kita sebagai seorang peneliti yang sangat mungkin bagus, tinggi gitu,
Kita mengabaikan definisi yang disampaikan oleh si petanya tadi, itu tidak boleh teman-teman semua. Jadi kita harus mengesampingkan status kita apapun itu, baik latar belakang pendidikan, ekonomi, budaya, gitu, dan berbagai macam lainnya. Kemudian peneliti dalam penelitian kualitatif memperoleh entry dalam lokasi penelitian dan masalah-masalah etis yang bisa muncul secara tiba-tiba. Gitu. Tadi kita kembali ke masalah yang di awal, bahwa masalah itu bisa dia berubah, kemudian bisa juga dia berkembang. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai seorang peneliti menyikapi hal tersebut, begitu teman-teman. Prosedur pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif dimulai dengan identifikasi lokasi atau unit analisis, gitu. Misalnya kita ingin meneliti tentang kesiapan belajar, kesiapan proses pembelajaran tatap muka di Yogyakarta, gitu. Karena terlalu luas, makanya kemudian kita spesifikkan unit analisisnya menjadi kampus UNY misalnya. Gitu. Tapi kita tetap harus mention bahwa penelitian kita ini memiliki lokus yang terbatas. Jadi hanya berlaku untuk wilayah Yogyakarta saja, begitu. Nah, kemudian jelaskan jenis data yang dikumpulkan. Apakah kita akan melakukan observasi, melakukan wawancara, dokumentasi, audiovisual maksud saya, begitu. Ketika kita akan melakukan observasi, apakah kita akan terlibat secara langsung di dalam aktivitas-aktivitas yang sedang dilakukan oleh si informan, atau kita memisahkan diri sedikit nih, begitu. Lalu kemudian ketika wawancara, apakah via telepon atau secara langsung atau melalui FGD, yang dimana kita mewawancari orang dalam ukuran yang langsung banyak, begitu ya. Kemudian apakah tadi via telepon atau secara langsung? Kalau secara langsung kita bisa melihat ekspresi, kita bisa mengamati perilaku, mengamati bahasa tubuh yang ditunjukkan olehnya, begitu. Dan berbagai macam hal lainnya, gitu teman-teman semua. Kemudian prosedur perekaman data. Jadi sebelum merekam data di dalam penelitian kualitatif, kita harus membuat tabel terlebih dahulu ini. Kira-kira informan siapa saja yang akan kita wawancarai. Kemudian data apa yang ingin kita dapatkan atau ingin kita ambil dari si informan tersebut. Misalnya kita ingin mewawancarai, kan tadi purposive sampling ya tekniknya. Kita ingin mewawancarain kepala desa. Nah, kita harus tahu dulu nih, kita breakdown. Ketika kita mewawancarai kepala desa, data apa saja yang diharapkan bisa kita dapatkan. Gitu. Nah, kemudian setelah proses tersebut dilakukan, maka kemudian kita harus membuat catatan lapangan, kita harus punya rekaman, kita harus membuat transkrip, nanti kita harus punya dokumentasi, baik itu dokumentasi sekunder yang kita minta dari si informan, atau kemudian dokumentasi proses penelitian itu sendiri. Jadi kita mau foto si informan, atau kita memfoto aktivitas yang sedang dilakukan si informan, gitu. Nah, etika dalam penelitian kualitatif, pertama kita harus melindungi identitas subjek. Kemudian memperlakukan subjek dengan rasa hormat. Kemudian ketiga, kita memperjelas persetujuan dan kesepakatan dengan subjek penelitian. Kemudian yang keempat, menulis apa adanya pada waktu menulis laporan serta penemuan-penemuan lapangan. Jadi kita tidak menambah-nambahkan, kita tidak mengurangi, begitu teman-teman semua. Nah, terakhir, bagaimana sebenarnya format penulisan dari laporan penelitian yang menggunakan metode kualitatif, begitu ya. Secara sederhana ada 5 bab besar teman-teman, 5 bab umum. Pertama itu ada latar belakang, itu ada di bab 1. Kemudian ada identifikasi masalah, ada fokus masalah atau rumusan masalah. Ini bisa juga menjadi satu.
Jadi di bagian research question begitu. Kemudian ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Begitu. Di bab 2, landasan pustaka, itu ada nanti kajian pustaka, kajian penelitian yang relevan. Tadi kan kita sebelum melakukan penelitian kita sudah melakukan yang namanya studi literatur atau literatur review. Nah, dari hasil pengamatan kita, dari hasil review yang kita lakukan, kita tuangkan nih, bahwa si X sudah melakukan penelitian ini dengan metode ini, hasilnya seperti ini, gitu. Atau si Z melakukan penelitian yang sama, tapi metodenya berbeda, sehingga hasilnya berbeda, gitu. Atau si Y, dia melakukan metode yang sama, tapi lokasinya berbeda, gitu. Nah, itu kita sampaikan di sini. Jadi untuk apa? Untuk mengkerangkai originalitas, gitu. Jadi seberapa orisinil laporan yang akan kita tulis, gitu. Kemudian di bab 3 nanti ada metode penelitian. Bisa juga nanti di bab 3 itu ada ini teman-teman semua, lokasi penelitian, begitulah. Jadi gambaran profil kondisi lokasi penelitian secara umum, disesuaikan konteksnya dengan tema atau kemudian isu yang sedang kita angkat di dalam penelitian. Nah, pada bab 4 nanti ada deskripsi hasil penelitian dan juga pembahasan. Nah, di sini kita melakukan proses-proses menganalisis, menulis laporan, atau kemudian menyampaikan temuan-temuan, kemudian diinterpretasikan, dianalisis. Terakhir ada bab 5, itu kesimpulan dan juga saran. Nah, kalau saran ini biasanya opsional. Jadi ada beberapa yang mereka menulis saran, tapi ada juga beberapa tidak menulis saran, gitu. Sarannya itu bisa dua jenis teman-teman semua. Bisa itu sarannya kepada si objek yang diteliti. Misalnya kita meneliti tentang efektivitas BPJS nih di Rumah Sakit Sarjito. Nah, saran kita adalah untuk meningkatkan pelayanan BPJS, maka yang harus dilakukan adalah A, B, C, D, E, gitu. Tapi ada juga saran tipe yang kedua, gitu. Saran tipe kedua itu adalah saran yang kita berikan kepada calon-calon peneliti selanjutnya, gitu. Bahwa setelah melakukan penelitian, kelemahan dari penelitian yang saya lakukan adalah A, B, C, D, E. Maka bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, diharapkan dapat mengkaji bagian X, Y, Z, atau kemudian menggunakan konsep-konsep ABC, atau kemudian mengubah metode, begitu. Nah, itu adalah salah satu contoh saran. Baik teman-teman semua, mungkin seperti itu dulu pertemuan hari ini, pertemuan asinkronus hari ini. Semoga bisa dipahami, dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di Discord, gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.